Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andisa Salsabila Rahma dengan NIM 250315540904 bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Atika Sofia Khotunarda dengan NIM 25031554158. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan sebuah program Python untuk menghitung inverse 3x3 secara kofaktor, mulai dari determinan, kofaktor, adjoint, sampai pengecekan hasilnya. Pertama, kita menggunakan salah satu aplikasi tentang program Python, bisa pakai VS Code, Google Colab, ataupun ID Python pada komputer masing-masing. Di sini kita menggunakan Google Colab. Dan jangan lupa tambahkan keterangan tugas pada file tersebut. Di sini misalnya tugas algebra matriks. Yang pertama, kita melakukan import library. Di sini kita menggunakan library NumPy yang merupakan singkatan dari Numerical Python. Library ini membantu kita melakukan operasi matematika dan matriks. Kemudian kita import EP widgets as widgets. EP widgets ini biasanya dipakai untuk membuat input interaktif berupa kotak teks dan tombol di notebook. Berikutnya, display kurung buka kurung tutup digunakan untuk menampilkan tabel atau widget, sedangkan clear output kurung buka kurung tutup berfungsi membersihkan tampilan sebelumnya agar hasil tetap rapi. Dan yang terakhir, kita import pandas as PD. Pandas ini membantu menampilkan matriks dalam bentuk tabel yang lebih enak dilihatnya. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi minor. Nah, fungsi ini bernama get_minor_matrix. Dia menerima sebuah matriks lalu menghapus baris dan kolom tertentu. Untuk mendapatkan minor matriks itu sendiri, langkah-langkahnya itu mengubah matriks menjadi array NumPy, 2. menghapus baris ke I, 3. menghapus kolom ke J, dan yang keempat mengembalikan hasil menjadi list biasa. Fungsi ini akan dipakai berkali-kali di bagian berikutnya. Terus untuk kemudian kita masuk ke fungsi determinan 2x2. Nah, fungsi ini sebagai patokan. Fungsi determinan ini menghitung determinan sederhana dengan matriks 2x2 dengan rumus A kali B kurangi B kali C. Fungsi ini dibutuhkan dalam perhitungan matriks determinan 3x3. Selanjutnya kita masuk ke fungsi determinan 3x3 yang akan menggunakan kofaktor. Di bagian ini kita menghitung determinan 3x3 menggunakan metode. Yang pertama itu ekspansi kofaktor pada baris pertama ini. Kita menggunakan loop di kolom 0 sampai 2. Untuk setiap kolomnya diambil minor, ambil tanda plus atau minus dengan rumus dalam kurung -1 pangkat J. Kemudian kalikan dengan baris berikutnya atau baris pertama. Nah, hasilnya itu ditambahkan ke variabel D. Nah, fungsi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah matriks punya inverse atau tidak. Nah, kemudian masuk ke fungsi matriks kofaktor. Nah, di sini kita membuat matriks kofaktor, yaitu matriks yang berisi nilai minor yang diberikan tanda sesuai rumus dalam kurung -1 pangkat I ditambah J itu sendiri. Program ini melakukan perulangan baris dan kolom, mengambil minor untuk setiap posisi, kemudian menghitung determinannya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi menghitung inverse. Di bagian ini, fungsi menghitung inverse, langkah-langkahnya itu ada: pertama, hitung determinnya itu
itu sendiri. Kedua, jika ternyata determinannya nol atau matriks singular yang tidak punya inverse. Yang ketiga, jika ternyata determinannya itu tidak sama dengan nol, lalu pada pola hitung berikutnya atau program berikutnya ditulis untuk menghitung matriks kofaktor, lalu transfus untuk mendapat adjoin. Terakhir, setiap elemen adjoin dengan determinan itu sendiri, hingga akhirnya kita menghasilkan program matriks inverse. Selanjutnya, kita membuat 3 input masing-masing untuk baris pertama, kedua, dan ketiga dari matriks. Kita juga membuat tombol hitung inverse untuk memulai proses perhitungan. Semua widgets ini ditampilkan menggunakan fungsi display kurung buka kurung tutup. Selanjutnya, saat tombol ditekan, program melakukan serangkaian tugas. Yang pertama, membersihkan output sebelumnya dengan clear output kurung buka kurung tutup supaya tampilannya tidak menumpuk. Yang kedua, mengambil input pengguna dengan cara memecah teks berdasarkan spasi, mengubah isinya menjadi angka, dan yang terakhir menyusun ke dalam bentuk matriks 3x3. Jika ada baris yang tidak berisi 3 angka, program memberi pesan error. Yang ketiga, ada menampilkan matriks awal menggunakan data frame agar tampilan menjadi rapi. Yang keempat, menghitung determinan, kofaktor, adjoin, dan inverse. Semua menggunakan fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang kelima, ada menampilkan hasil. Jadi setiap hasil ditampilkan sebagai tabel menjadi determinan, matriks kofaktor, matriks adjoin, dan matriks inverse. Yang keenam, yang terakhir, pengecekan kebenaran inverse. Terakhir, program ini mengalihkan matriks A dikali matriks inverse. Jika hasilnya mendekati matriks identitas, artinya inverse benar. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung run ya. Setelah hasilnya keluar, tampilannya bakal seperti ini. Lalu teman-teman bisa masukkan nomor matriks yang teman-teman mau. Misalnya di sini saya memasukkan 2, 3, 4, baris selanjutnya 3, 4, 5, baris selanjutnya lagi 4, 5, 6. Selanjutnya kita pencet tombol hitung inverse. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Matriks yang tampilannya itu ada titik nolnya karena kita menggunakan float. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada keterangan determinannya. Setelah dihitung ternyata determinannya 0. Buktinya itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini juga ada keterangan kalau matriksnya itu singular, tidak memiliki inverse. Kemudian kita run lagi untuk memasukkan nomor inverse baru. Di sini kita memasukkan inverse pertamanya bernilai 2, 3, 4, baris keduanya 3, 4, 5, dan baris ketiganya kita masukkan 4, 5, 5. Selanjutnya seperti tadi kita pencet saja tombol hitung inverse yang hijau itu. Kemudian akan muncul visualisasi inverse-nya seperti itu. Dan kemudian nomor 2 akan muncul nomor 1 akan muncul determinan matriks A yang bernilai 1 dengan bukti seperti ini. Kemudian inverse kofaktornya seperti itu dengan bukti ini. Kemudian yang ketiga
akan muncul inverse matrix adjoint yang seperti ini. Maksud adjoint itu tinggal dibalik transposnya dari kolom ke barisan, baris ke kolom. Kemudian inverse matrixnya seperti itu. Lalu ada inverse pengecekan yang hasilnya itu pasti tentang inverse identitas. Selanjutnya ada keterangan nih di bawah, yaitu inverse-nya hasilnya benar karena produknya mendekati hasil matriks identitas itu sendiri. Nah, itulah penjelasan lengkap dari program perhitungan inverse matrix 3x3 menggunakan cara kofaktor. Program ini bukan hanya mencari inverse, tapi juga menunjukkan seluruh proses aljabarnya mulai dari minor, kofaktor, adjoint, sampai pengecekan hasilnya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami cara kerja inverse matrix dan implementasinya di Python. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.